Rizik dilepeh JK, dicuekin Anies, dan dilucuti dibui, ambyar. Ditulis oleh Ronindo di siwa.com. Rizik dilepeh oleh JK sang politisi yang banyak disebut-sebut dan dikaitkan dengan kepulangannya ke Indonesia. Apalagi hubungan segitiga, Anies, Rizik, dan JK yang jadi kunci suksesnya Anies untuk didongkrak sebagai gubernur amanah di DKI kini menjadi kisah usang. Sayang sekali, bulan madu atau masa indah itu sudah memudar. Rizik yang kini nasibnya apes dan statusnya dari yang mulia turun derajat, dari imam jumbo jadi imam cilik di Polda Metro. Kesialan bertubi menimpanya. Rizik sendirian dalam arti tak ada lagi masa fanatik yang berani mengawalnya dan berkuar-kuar di lapangan dengan ganasnya. Rizik menyadari hal ini sehingga tak ada lagi upaya atau seruan untuk menggalang massa dari dan untuk dirinya. Sadar, realistis tepatnya, karena kasus yang rumit menjeratnya. Persoalannya adalah Rizik tersangka kerumunan massa. Jika masih mencoba memprovokasi lagi untuk menggalang massa, maka hukuman akan terus bertambah menjerat dirinya. Tapi yang paling menohok, dan itu fakta, adalah penyebab vital lumpuhnya aksi lapangan dari grup Petamburan adalah karena krisis dana. Dulu, dana cepat mencair dan mengucur dari sponsor besar, membuat mereka tak pernah kehabisan logistik. Sekarang, seret, ditambah JK ikut melepehnya. JK menyatakan bahwa dia ikut tersinggung dengan tawaran dari Rizik. Loh, kok tawaran? Mudah sekali untuk menganalisisnya. Jika ada tawaran, berarti keduanya ada hubungan baik dong. Nah, hubungan ini yang makin membuat kecurigaan. Jika katakanlah JK menolak tawaran dan mengklaim tersinggung, apa yang membuat JK tersinggung? Ataukah respon JK itu untuk membersihkan dirinya dari apa yang dihembuskan netizen soal keterkaitan dirinya dengan Rizik? Bisa jadi JK ingin menegaskan posisinya karena si Rizik sudah tersudut dan terpojok sebagai tersangka dan sedang diproses hukum. Atau skenario awal tak berjalan dan JK tak menduga Rizik akan dijebloskan ke dalam tahanan. Atau jangan-jangan karena kerajaan bisnisnya lagi terguncang, maka mau tak mau pengeluaran harus direm. Pengeluaran di masa panceklik jelas makin mencekik dan itu bisa jadi bumerang. Akhirnya Rizik jadi gigit jari deh. Kalau Pak JK mau mengklarifikasi hal ini, netizen sebenarnya sudah memahami dari pengakuan JK sendiri yang terbaru soal dukungannya ke Anies dan ingin menjegal atau menghalangi Ahok. Dari kisah itu jelas bahwa sosok penjegal Ahok di lapangan tak lain dan tak bukan adalah Rizik. Analisis dari Mas Alif menguatkan serta mengkonfirmasi hal ini. Di mana-mana, aksi demo bahkan yang berbau agama sekalipun sangat bergantung pada kepentingan sponsor atau donatur sebagai penggerak massa untuk beraksi di lapangan. Jadi jangan berpikir demonya itu adalah tulus atau karena digerakkan oleh agama. Sejatinya, demo itu terjadi karena ada hubungan simbiosis dari para penyandang dana dan eksekutor lapangan. Jadi, demo berlanjut pada zaman dulu karena sponsor sangat murah hati untuk mengucurkan dananya. Kendati dana bermiliar-miliar, ujungnya ketika sampai ke pasukan Nasbung jadi makin menciut dan mengkerut juga. Pasukan Nasbung harus bersyukur ketika dikasih Nasbung karet 2 atau 3 plus amplop ala kadarnya. Jadi mau berapa juta pasukan yang datang, maka dijaminlah logistik itu pasti akan tersedia untuk memberi makan ribuan atau jutaan mulut yang capek teriak-teriak dan dahaga sepanjang hari dalam kondisi berpanasan dan berjalan jauh. Begitulah dilepeh JK dan dicuekin Anies membuat Rizik makin terpuruk. Melihat kondisi Rizik yang mengenakan seragam oranye yang menjadi kostum dari napi makin mengenaskan kondisi Rizik yang sekarang ini. Dia adalah tersangka dan dihantam bertubi dengan banyak kasus. Bahkan ketika masuk penjara untuk ketiga kalinya, memori netizen kembali muncul dan diingatkan bahwa Rizik memang langganan keluar masuk penjara.
atau istilahnya residivis, jam terbang di penjara lumayan. Keluar lagi, buat ulah dan diciduk untuk masuk lagi. Status ini membuat seorang Anies pun seakan tak sudi lagi mengunjunginya. Dulu saat pulang dari Saudi dan tiba di Jakarta, si Anies langsung bergerak dan menyambut kedatangan Rizik di Petamburan. Giliran Rizik masuk penjara, tapi itu masih di wilayah Jakarta kok nggak besuk? Itulah para politisi penunggang Rizik sekarang cuci tangan bahkan menendang Rizik sampai dia terjengkang. Begitulah dunia politik, sangat kejam, sampai Imam Jumbo pun sudah dianggap hina dan kalau bisa dijauhi. Nasib sang Imam Jumbo makin terhinakan oleh para politisi yang dulu memanfaatkannya. Jadilah Rizik hanya bisa mengadu ke istrinya dan Allah yang disembahnya. Nasib boneka politik dan agama yang sangat tragis dan memilukan. Akhirnya dikerjain juga oleh para dalang politik. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.